Halo, berjumpa lagi dengan channel duniadesa.com, channel yang membicarakan informasi-informasi yang ada di desa. Kali ini tayangannya tentang sumber-sumber uang di desa. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa hari ini, tahun ini mengelola banyak uang desa, tapi tidak banyak kita ketahui, tidak banyak kita yang mengetahui uang itu bersumber dari mana saja dan untuk apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan penjelasan, memberikan informasi yang berkaitan dengan uang-uang tersebut. Ini saya susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pada gambar ini saya ilustrasikan, ini adalah balai desa, kemudian ini gambar sumber pendapatan desa. Jadi uang yang masuk ke desa itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama jenis pendapatan desa asli, kemudian pendapatan transfer, dan kemudian pendapatan lain-lain. Hanya 3 sumbernya, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, kemudian pendapatan lain-lain. Nah, penjelasannya akan ada pada tayangan berikutnya, tapi jangan lupa klik like, subscribe terlebih dahulu. Nah, ini penjelasannya. Sebelum lebih jauh, saya akan informasikan bahwa setiap tahun itu desa membuat APB desa. APB desa itu konstruksinya terdiri dari 3 bagan. Bagan yang pertama itu bagan pendapatan desa, bagan yang kedua itu belanja desa, bagan yang ketiga pembiayaan desa. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang pendapatan desa. Sebagaimana tadi sebelumnya, bahwa pendapatan desa itu jenisnya dari 3. Yang pertama tadi pendapatan desa. Pendapatan desa itu sub rincian dari sumbernya itu yang pertama hasil usaha desa. Hasil usaha desa itu diantaranya adalah bagi hasil dari BUM desa. Hasil aset ini termasuk pendapatan asli desa. Hasil aset itu antara lain hasil dari tanah kas desa yang biasanya digunakan untuk tambahan tunjangan atau operasional yang lain, tambatan perahu, adanya pasar desa, kemudian tempat pelelangan ikan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya. Kemudian termasuk pendapatan aset desa yaitu swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Sehingga apabila ada masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan, maka uangnya itu sebaiknya mestinya dimasukkan ke dalam pendapatan aset desa untuk dimasukkan dalam APBDes. Yang ketiga, yang keempat, pendapatan aset desa yang lain. Jadi inilah sumber pertama uang desa diperoleh dari pendapatan asli desa. Penggunaannya ini sesuai dengan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Jenis pendapatan yang kedua yaitu pendapatan transfer. Ini yang relatif jumlahnya banyak, karena pendapatan transfer itu jenisnya ada beberapa yang merupakan pemberian dari pemerintah. Yang pertama itu dana desa. Ini yang perlu kita ketahui, yang selama ini didengungkan di berbagai media. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, kota. Pendapatan transfer yang pertama itu yaitu berupa dana desa. Yang kedua berupa bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga alokasi dana desa. Yang keempat bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Yang kelima bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten, kota, atau kota. Bantuan keuangan dari provinsi maupun dari kabupaten pada umumnya penggunaannya telah ditetapkan sesuai peraturan Pak Gubernur atau peraturan Pak Bupati apabila berasal dari bantuan keuangan kabupaten. Nah, alokasi dana desa ini penggunaannya sesuai dengan peraturan bupati. Kemudian dana desa ini penggunaannya sesuai peraturan menteri desa. Jenis pendapatan yang ketiga yaitu pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan
lain-lain. Jadi yang pertama tadi adalah pendapatan asli desa, yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu yang pertama berasal dari objek penerimaan hasil kerjasama desa. Misalnya ada 2 desa atau lebih melakukan kerjasama atas suatu kegiatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, pendapatan lain-lain itu bisa berupa penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Misalnya ada bantuan perusahaan penggilingan batu, pabrik, tekstil, atau industri yang lain yang ada di desa. Yang ketiga, termasuk jenis pendapatan lain-lain yaitu penerimaan dari hibah sumbangan dari pihak ketiga. Hibah atau sumbangan misalnya dari BUMN, BUMD, dan lain-lain lembaga koperasi selain milik desa. Misalnya ada koperasi milik kelembagaan lain yang ada di desa kita, ada di tanah desa kita, itu bisa memberikan pemasukan kepada desa dan masuk kategori pendapatan lain-lain. Nah, yang keempat termasuk jenis pendapatan lain-lain itu koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya. Jadi misalnya terjadi perselisihan antara perhitungan belanja pada tahun sebelumnya dapat dimasukkan pada pendapatan lain-lain di tahun anggaran berjalan. Yang selanjutnya bunga bank yang ada di rekening desa, ada di rekening kas desa. Ini merupakan jenis pendapatan lain-lain yang harus masuk di anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian yang ke-6, pendapatan lain-lain desa yang sah. Ini selain yang disebutkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 masuk kategori pendapatan lain-lain desa yang sah. Nah, ini informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat, memberikan informasi sehingga kita tidak salah paham bahwa uang yang masuk ke desa itu jenisnya ada 3, jenis pendapatan asli desa, jenis transfer, kemudian jenis pendapatan lain-lain. Penggunaannya pun sesuai dengan peraturan masing-masing. Tujuan saya membuat tayangan ini agar kita tidak salah paham atau menghindari paham yang salah tentang keuangan desa, sehingga kita tidak mudah untuk terprovokasi, kita tidak mudah untuk memberikan pelabelan terhadap desa, atau kita tidak memberikan informasi yang salah kepada orang lain. Memberikan informasi sesuai peraturan yang berlaku tentang keuangan desa. Nah, saya menyampaikan terima kasih yang telah menyaksikan video tayangan ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu. Jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.